Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat Islam semuanya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana pendidikan Islam berkembang di masa awal? Pada video kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam sejak masa Rasulullah SAW. Simak terus ya. Sebelum Islam datang, pendidikan di Jazirah Arab masih terbatas. Namun dengan datangnya Islam, terjadi revolusi besar dalam bidang pendidikan. Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan pentingnya menuntut ilmu. Beliau mengajarkan langsung kepada para sahabat, baik di Masjid Nabawi maupun di tempat-tempat lain. Ada banyak lembaga pendidikan Islam yang sudah muncul pada masa awal Islam. Sejarah peradaban Islam telah mencatat bahwa di zaman klasik atau masa awal Islam telah menyumbangkan gerakan intelektual dan kebudayaan yang besar. Berikut beberapa lembaga pendidikan Islam tersebut. Yang pertama adalah Darul Arqam. Darul Arqam merupakan lembaga pendidikan Islam pertama dengan keadaan yang sangat sederhana yang berada di Mekah saat itu. Lembaga ini ialah salah satu rumah pengikut Rasulullah SAW yang bernama Al-Arqam As-Sofa, yang sebagian ruangan dalam rumahnya digunakan untuk Rasulullah SAW dan beberapa orang pada saat itu untuk menyampaikan wahyu, membimbing mereka dalam menghafal, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada masa itu, kaum muslimin yang hadir masih sedikit, hingga pada akhirnya terus bertambah menjadi 38 orang, termasuk golongan bangsawan Quraisy. Selanjutnya ada masjid. Pada masa awal Islam saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka memusatkan pendidikan di masjid. Masjid merupakan tempat ibadah yang multifungsi karena juga dapat menjadi tempat berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan termasuk pendidikan. Saat itu, Masjid Quba menjadi masjid pertama yang dijadikan sebagai wadah dalam menuntut ilmu. Di dalam masjid, Rasulullah SAW mengajar dan memberi khutbah dengan bentuk halaqah, di mana para sahabat duduk mengelilingi beliau. Yang ketiga ada As-Sufah. As-Sufah merupakan bagian dari ruangan masjid yang bersambung dalam satu bangunan. Lembaga ini menjadi semacam asrama bagi para penuntut ilmu yang tidak tahu atau belum memiliki tempat tinggal permanen. Salah satu contoh masjid yang dijadikan majelis ilmu yaitu Masjid Nabawi. Kegiatan yang diajarkan di As-Sufah salah satunya adalah tasawuf. Lembaga pendidikan As-Sufah ini hadir sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat itu. Selanjutnya ada Kutab. Kutab didirikan oleh bangsa Arab bahkan sebelum masa kedatangan Islam, yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Namun lembaga ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat Arab itu sendiri. Hal ini terbukti dengan sedikitnya orang yang menguasai baca dan tulis pada masa kedatangan Islam. Lahirnya Kutab sebagai lembaga pendidikan Islam diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin belajar membaca dan menulis Al-Quran, bahkan hingga mereka menghafalnya. Selanjutnya ada maktab. Maktab merupakan sejenis sekolah dasar bagi masyarakat saat itu untuk mengajarkan agama, bahasa, dan sastra. Di maktab tersebut, anak laki-laki dan perempuan diperkenalkan ilmu membaca Al-Quran seperti tajwid dan prinsip-prinsip agama Islam seperti akidah, akhlak, dan fikih. Di sini siswa diperintahkan untuk menghormati guru dan pelajaran yang sedang diajarkan saat itu. Yang selanjutnya ada majelis. Pada abad ke-10, lembaga pendidikan yang utama selain maktab adalah majelis atau sebuah kumpulan. Lembaga tersebut dipimpin oleh seorang profesor yang sering disebut ustaz, syekh, atau hakim. Dalam majelis tersebut diajarkan berbagai ilmu pengetahuan seperti agama, filsafat, sains, dan juga seni. Selanjutnya ada bait al-hikmah. Bait al-Hikmah merupakan sebuah pusat bangunan yang sangat penting pada dasawarsa kedua abad ke-9 sebagai tempat aktivitas-aktivitas keilmuan. Lembaga ini salah satu lembaga yang terkenal saat itu karena berkumpulnya sarjana-sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang melangsungkan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian, penerjemahan, dan penerbitan. Selanjutnya ada istana. Istana yaitu dalam bahasa Arab disebut juga sebagai Qusur, ialah lembaga pendidikan yang tumbuh pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Adapun kegiatan pendidikan yang dilakukan di istana selain mengajarkan ilmu agama, yakni mengajarkan pengetahuan umum, bahasa Arab, berpidato, dan berolahraga, seperti menunggang kuda, memanah, dan berenang. Selanjutnya ada Badiah. Badiah juga salah satu lembaga pendidikan yang muncul pada zaman Khalifah Bani Umayyah. Lembaga ini dibangun untuk melakukan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Secara harfiah, Badiah merupakan dusun Badui, yaitu orang pedalaman di padang Sahara yang masih terdapat bahasa Arab murni dan fasih sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Akibat dari Arabisasi ini, muncullah ilmu qawaid dan cabang ilmu lainnya untuk mempelajari bahasa Arab. Melalui lembaga pendidikan ini, maka bahasa Arab bisa sampai ke berbagai negara yang saat ini menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya ada Al-Bimaristan. Al-Bimaristan adalah rumah sakit tempat orang berobat dan merawat orang sakit serta sekaligus sebagai tempat orang yang melakukan penelitian ilmu kesehatan dan tempat magang bagi calon dokter.
Lembaga ini terlahir sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pendidikan keahlian dalam bidang kedokteran. Selanjutnya ada Al-Manazil. Al-Manazil Al-Ulama. Al-Manazil Al-Ulama merupakan rumah-rumah para ulama yang dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Umumnya rumah bukanlah tempat yang baik untuk mengajarkan suatu ilmu. Namun pada masa kejayaan dan perkembangan ilmu, pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak rumah para ulama yang dijadikan sebagai tempat menuntut ilmu. Beberapa rumah para ulama yang dijadikan tempat menuntut ilmu tersebut yaitu Rumah Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ali Ibnu Muhammad Al-Fasihi, Yaqub Ibnu Khilis, Wazir Khalifah Al-Aziz Billah Al-Fatimi, dan sebagainya. Selanjutnya ada As-Saluna Al-Adabiyah. As-Saluna Al-Adabiyah adalah sanggar sastra yang muncul secara sederhana pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yang kemudian berkembang pesat pada masa Abbasiyah. Sanggar sastra ini di sini dimaksudkan sebagai suatu majelis ilmu yang secara khusus diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada madrasah. Madrasah merupakan isim makan dari kata darosah yang berarti belajar. Jadi madrasah adalah tempat para siswa atau mahasiswa belajar menuntut ilmu. Pada masa pertengahan abad ke-11, masyarakat Islam memiliki lembaga pengajaran tinggi yang dinamakan madrasah. Madrasah dibangun pertama kali oleh Nizam Al-Mulk, seorang wazir dinasti Seljuk. Madrasah ini didirikan pada tahun 1067 di Baghdad, yang terkenal karena Al-Ghazali pernah mengajar di universitas tersebut. Selanjutnya observatorium. Observatorium merupakan suatu lembaga tempat dilakukannya penelitian dan pengamatan, juga sebagai pusat pengajaran astronomi dan ilmu lainnya yang berasal dari peradaban Islam. Lembaga ini pertama kali didirikan oleh Syam Asyiyah yang dibangun oleh Khalifah Al-Ma'mun di Baghdad. Selanjutnya ada Aribat. Aribat adalah suatu lembaga tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Dalam Aribat terdapat beberapa komponen aspek yang terkait dengan guru, seperti syekh, mursyid, mu'id, dan mufid. Para Aribat, murid dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Yang terakhir ada azawiyah. Secara harfiah, azawiyah berarti sayap atau samping. Secara umum, azawiyah adalah suatu lembaga yang berada di pinggiran masjid yang digunakan untuk melakukan berbagai ritual peribadatan dan bimbingan spiritual untuk menyucikan diri dan memperoleh penghayatan batin sehingga merasakan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Azawiyah merupakan lembaga pendidikan yang digunakan secara khusus untuk pendidikan tasawuf. Jadi teman-teman, lembaga pendidikan Islam masa awal sangat beragam dan berperan besar dalam perkembangan peradaban Islam, dari lembaga sederhana hingga yang lebih kompleks. Semua berfokus pada pembentukan individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.